Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau membacakan sebuah narasi kritis tentang dampak teknologi digital terhadap aspek ekonomi. Saat Indonesia menghadapi era revolusi industri 4.0, di mana rantai suplai bisnis terhubung secara digital yang berakibat penyederhanaan rantai suplai. Pesatnya perkembangan bisnis utamanya UMKM dan usaha kreatif yang menggunakan teknologi digital di Indonesia. Era revolusi industri 4.0 bagi kaum milenial yang kreatif dan inovatif menjadi peluang dan tantangan dalam menjalankan bisnis di Indonesia. Begitu pesatnya penggunaan internet berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Pertumbuhan bisnis juga mengalami pertumbuhan yang mencolok dalam bidang bisnis online dan juga bisnis online go online. Bisnis offline go online. Bisnis online yang saat ini tumbuh subur adalah jual beli via internet. Tidak hanya di bidang perdagangan, media informasi juga mengalami kemajuan pesat. Diungkapkan dalam riset yang dilakukan oleh Google dengan judul Ekonomisia 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia dinobatkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, di mana pengguna internet ini dikuasai oleh generasi milenial. Generasi milenial merupakan kelompok orang yang lahir pada awal tahun 2000-an dengan penetrasi 88,5%. Adapun peran manusia telah digeserkan oleh teknologi karena hal ini merupakan dampak dari era informasi global. Menurut Hamdan 2018, dampak dari revolusi industri 4.0 di sektor ekonomi mengalami peningkatan, di mana sektor-sektor perdagangan dan UMKM meningkat dengan pesat. Bisnis online tidak dipungkiri memberikan dampak positif, namun juga memiliki dampak negatif yang berupa penipuan baik dari pihak pelaku bisnis maupun konsumen, kompetitor, penipu, dan hacker. Dampak teknologi seperti yang kita rasakan saat ini tentunya sangat mengkhawatirkan. Mengapa demikian? Karena di dalam dunia bisnis ketika semua masyarakat mulai menggunakan media online seperti aplikasi Shopee, Lazada, TikTok, dan sebagainya, maka pedagang-pedagang yang ada di pasaran yang tidak mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan digital itu akan menurun jumlah konsumen dan pembelinya. Mengapa demikian? Karena sekarang itu serba online atau digital, dan baru-baru ini kita dikabari bahwasannya TikTok tidak lagi dapat digunakan untuk melaksanakan jual beli. Nah, hal ini mungkin juga merugikan beberapa pihak bisnis online, tetapi juga kita ketahui bahwa bukan hanya TikTok yang bisa kita gunakan untuk melakukan bisnis. Masih banyak aplikasi lain yang menjadi peluang bisnis online yang memang banyak menguntungkan pihak tertentu. Bisnis online saat ini dapat dijadikan sebagai referensi agar perekonomian Indonesia mengalami peningkatan. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara berkembang yang selalu berusaha untuk memajukan perekonomiannya. Sebenarnya perekonomian Indonesia terus saja berkembang karena bisnis online. Sebab negara mendapatkan pendapatan dari pajak yang dibuat untuk bisnis itu. Tetapi lagi-lagi hal tersebut tentu merugikan masyarakat yang kurang dalam bidang digital. Tetapi dengan adanya bisnis online, pengangguran di Indonesia juga menjadi terminimalisir. Karena pengangguran yang memiliki kreativitas tinggi, bisnis online menjadi pilihan yang cerdas.
Kemudian dapat kita ketahui bahwa ada beberapa pengaruh negatif dari bisnis online itu sendiri. Yang pertama yaitu bisnis online dapat membuat masyarakat Indonesia menjadi konsumtif. Karena bisnis online menawarkan kemudahan dalam prosesnya, tetapi juga justru membuat masyarakat konsumtif. Kemudian yang kedua adalah bisnis online juga dapat menyebabkan sifat boros, karena barang yang ditawarkan sangat membuat pembeli tertarik. Kemudian bisnis online juga dapat membuat konsumen menjadi malas, karena rata-rata pembeli menginginkan proses pembelian yang relatif mudah, cepat, dan aman, sehingga semakin lama pembeli semakin malas berinteraksi secara langsung. Kemudian bisnis online membuat masyarakat menjadi susah untuk bersosialisasi terhadap sekitar, karena bisnis online hanya dapat diakses lewat gadget. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.